Ada orang yang pernah bilang, Anda bisa menipu banyak orang, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang. Minggu kemarin adalah minggu yang paling membahagiakan buat semua pendukung Jokowi dan keluarganya. Karena si Jokowinya ke acara Bloomberg, sedangkan Gibran akhirnya dapat perintah dari Prabowo untuk datang ke event internasional yaitu KTT G20 di Afrika Selatan. Nah, para pendukung Jokowi dan keluarganya ini kayak langsung dapat amunisi untuk mengglorifikasi gede-gedean buat ngebangun sentimen positif di mata publik. Semuanya tuh mendadak kompak posting kegiatan bapak sama anaknya itu. Nah, padahal di acara Bloomberg itu ada sebuah momen yang menurut gue malah kelihatan bikin kehadiran Jokowi di acara itu nggak penting-penting amat. Momen apa itu, ayo? Ini dia, pose proof-nya. Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Minggu kemarin itu kayak minggunya Jokowi dan Gibran untuk nongolin gigi ke publik. Unjuk gigi maksudnya. Mereka tuh kayaknya mau pamerin skill kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena dulu sering dihujat karena emang aur-auran itu pengucapan bahasa Inggrisnya. Abis momen mereka kelar pidato, langsung banyak banget yang nanya ke gua. Beberapa temen gua, beberapa haters gua, dan ratusan akun termul juga sampai DM cuman untuk nanyain gimana pendapat gua tentang bahasa Inggrisnya Gibran dan bapaknya. Ya gua akuin aja, kalau bahasa Inggrisnya Gibran itu agak lebih baik dari bapaknya. Gue juga pernah lihat ada konten di sosmed yang ngebahas soal itu. Di video itu dia bilang walaupun ada salah pelafalan di 2 atau 3 kata, tapi secara garis besar bahasa Inggrisnya Gibran sedikit lebih baik dari bapaknya. Sama, gue juga ngelihatnya seperti itu. Terus kenapa gue bandingin Gibran sama bapaknya? Ya kalau gue bandingin sama tokoh lain, bakalan kebanting itu orang. Apalagi kalau gue bandingin sama Tom Lembong atau AHY, ya cus. Downgrade lagi dong. Kan kasihan juga. Udah capek-capek naikin citranya. Jadi kayak nggak tega gitu. Mau dibandingin sama tokoh-tokoh yang emang secara kualitas pemikirannya dan kualitas komunikasi publiknya jauh di atas dia. Jadi itulah alasan kenapa gue bandingin dia sama bapaknya aja. Kan cocok juga sih itu. Bapaknya bikin susah negara dengan warisan utang dan kebijakan yang ngawur, anaknya ngabisin anggaran negara untuk bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu, ngambil undian di event pemancingan, dan lain-lainnya. Cocok kan kalau di-compare? Walaupun sebenarnya itu lucu sih, kita ini kan merupakan bangsa yang besar. Kok masih aja ngurusin bahasa Inggrisnya wakil presiden dan mantan presiden? Bener nggak? Seharusnya yang namanya presiden atau wakil presiden itu otomatis harus bisa menguasai bahasa Inggris. Karena kan itu bahasa internasional. Dan udah jadi kewajiban untuk bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nggak nguasain, mau ngobrol private sama pemimpin negara lainnya gimana? Masa pakai bahasa tubuh? Ya begitulah. Gue masih inget banget ada satu temen gue yang waktu tes masuk sekolah itu cuman ada 3 mata pelajaran yang dites ya. Ada matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Itu doang. Gue nggak tahu kalau zaman sekarang tuh tesnya ada berapa mata pelajaran. Nah, matematikanya dia pas, bahasa Indonesianya ngepas. Tapi nilai bahasa Inggrisnya 94. Dan dia langsung diterima. Dianya kaget, gua kaget, teman-teman seangkatan gue bengong, wali kelas dia bengong. Lah kok iso ngono? Ya, seperti itulah bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. That's why kita memperhatikan bahasa Inggrisnya Jokowi dan Gibran. Karena sialnya mereka pula yang mewakili negara di event internasional. Ya, wajar kalau banyak yang deg-degan. Kalau ada apa-apa yang malu bukan cuma 2 orang itu doang. Tapi 1 negara jadi ikutan malu. Oke, balik lagi ke Gibran sama bapaknya. Kenapa gue bilang bahasa Inggrisnya Gibran lebih mendingan daripada bapaknya? Karena secara pelafalannya menurut gue oke. Gibran juga kelihatan serius waktu menyampaikan pidatonya. Walaupun kelihatan banget kalimat openingnya itu kayak ngafalin teks. Tapi secara overall itu oke. Cuman ada
Satu hal yang belum dibuktiin sama Gibran, wawancara live pakai bahasa Inggris. Karena disitulah kualitas komunikasi internasionalnya beneran diuji. Beneran ori atau hasil karbitan ngafalin teks sebelum acara. Karena public speaking dengan bahasa Inggris itu jauh lebih deg-degan. Dan bener-bener pakai skill diplomasi juga. Tanpa teks, tanpa teleprompter, dan perangkat pendukung lainnya. Coba lu bayangin itu. Nah, itu yang sebenarnya gue ngarep banget ada momennya. Tapi kayaknya momen itu gak ada. Mungkin dia takut kali. Tapi justru itu yang bikin gue curiga. Nggak mungkin banget yang namanya tokoh atau udah dianggap seorang tokoh itu nggak ada sesi wawancara doorstopnya. Kagak mungkin, titik. Orang gue yang bukan siapa-siapa ini aja kalau pas lagi kelayapan sama teman-teman, terus kebetulan ada ketemu orang yang kenal, sering ditanyain dadakan kok. Apalagi selevel Gibran, yang bahkan fotonya aja tuh dipajang di semua lembaga kenegaraan dan satu Indonesia kenal sama dia. Disitulah gue curiga dan mencium ada bau-bau manipulasi untuk pencitraan yang sama seperti bapaknya. Karena abis pidato itu banyak media mainstream langsung mainin narasi yang hampir sama semua. Cuman kata-katanya aja yang dibolak-balik. Terus narasinya apaan tuh? Gibran pidato di KTT G20 dengan bahasa Inggris. Gibran pakai bahasa Inggris pidato di KTT G20. Pidato bahasa Inggris Gibran di KTT G20 dan seterusnya tuh. Itu headline-nya. Gue yang tadinya sama sekali nggak mau mengomentari bahasa Inggrisnya, ya jadi kepancing untuk komen. Karena semuanya fokus ke bahasa Inggrisnya Gibran. Ya jangan salahin gue kalau gue ikutan komen dong. Lawang masyarakat aja dipaksa untuk ngebaca narasi itu. Coba lu pikir, kenapa antara satu media dengan media yang lain itu mainin narasi yang sama dan mirip semua? Aneh kan? Ya wajar kalau gue curiga ini adalah permainan manipulasi narasi yang sengaja dibangun sama timnya Gibran. Untuk apa? Untuk mencitrakan kalau Gibran itu bisa bahasa Inggris. Jadi dalam hal ini, media itu nggak dikasih kebebasan untuk menyusun narasinya sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat. Kelihatan kayak udah disusun aja itu narasi dalam bentuk press release dan para media harus ngikutin itu. Pertanyaannya, apakah cara-cara kayak gini itu biasa dilakuin? Ya, biasa walaupun nggak wajar, tapi bisa dilakuin. Dan yang bisa ngelakuin itu cuman yang punya kekuasaan dan uang. Jadi dengan keluarnya headline yang hampir mirip antara satu media dengan yang lain, kecurigaan gue bisa jadi benar. Ini adalah narasi yang memanipulasi untuk pencitraan. Terus kalau seandainya kecurigaan gue itu benar, buat apa coba si Gibran atau timnya melakukan hal ini? Yang bisa jadi untuk menyelamatkan mukanya Gibran. Karena ijazah dari luar negerinya dia lagi disenggol. Iya dong. Masa katanya sekolah di luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris? Itu artinya si Gibran harus bisa ngasih bukti kalau dia bisa bahasa Inggris. Ribet nggak tuh? Ya emang mereka tuh keluarga yang ribet. Sama kayak bapaknya. Ribet, ruwet. Ya begitulah. Nah, habis Gibran, mari kita sekarang bahas bapaknya Gibran. Kalau soal bahasa Inggrisnya Jokowi, yang pertama, kagak berubah. ibarat mak-mak pakai motor nih. Cuman dia dan Tuhan doang yang tahu kapan dia mau belok. Cuman Jokowi yang bisa bikin kita jadi mikir, ini dia lagi ngomongin apa? Terus maksudnya dia tuh apa gitu? Tujuannya buat apa? And private sector, almost of them, they will use AI. And then the system now is getting old. After, in your view, what needs to be redefined in growth and why? not redefine the growth, but redefine the process, the system, and the strategy. Because in this new era, companies, industries, and private sector, almost of them, they will use AI.
And then the system now is getting old. After all of them, they use AI. That means Abis video itu beredar, mulai banyak spekulasi kalau wawancara si Jokowi dengan media internasional itu dimodifikasi pakai AI. Karena menurut narasi di konten itu, di rekaman aslinya kelihatan si Jokowi tuh ngomongnya nggak selancar dan nggak secepat itu. Ya gue nggak tahu aslinya seperti apa. Karena ya kan emang gue nggak ada di sana. Jadinya ya gue menilai berdasarkan apa yang gue lihat di video itu. Nah dari yang gue lihat di situ, cara ngomongnya Jokowi emang nggak lancar. Ya seperti gaya khasnya Jokowi aja yang pakai jeda loading gitu loh. Cuman apakah video yang ditayangin di media itu udah dimodifikasi pakai AI atau enggak biar kelihatan bagus, ya itu gue nggak tahu. Oke? Tapi daripada gue fokus di sana, mending gue share aja momen di mana yang menurut gue si Jokowi itu kelihatan gak penting-penting amat di acara Bloomberg itu. Begini, tanggal 18 November itu si Jokowi ke Singapura buat datang ke acara Bloomberg. Itu fakta loh, banyak media yang memberitakan itu. Nah, di hari yang sama itu, Bloomberg-nya malah ke Indonesia buat ketemu sama Prabowo. Itu juga fakta, tinggal lu cek aja beritanya. Nah, pertanyaannya, kalau si Jokowi itu emang beneran dianggap penting, kenapa Bloomberg-nya nggak nyambut Jokowi di bandara pas tanggal 18-nya itu? Kenapa di tanggal yang sama Bloomberg-nya malah ketemuan sama Prabowo di Indonesia? Biasanya kalau emang dianggap tokoh penting, ya pasti disambut sama tuan rumah dong. Secara tuan rumah di event itu ya Bloomberg. Atau kalau emang nggak bisa nyambut di bandara, minimal nyambut di tempat lain lah. Ini jadi satu bukti kalau kehadiran Jokowi di acara itu nggak penting-penting amat. Kalau nggak salah, Bloomberg-nya itu baru ketemu sama Jokowi di event gala dinner. Nah, di momen itulah yang di-capture sama Termul untuk meng-counter serangan kalau si Jokowi dianggap tidak penting. Kesian nggak tuh? Terus itu juga tuh, masalah pidato si Jokowi di acara Bloomberg. Menurut gua, dia itu terlalu narsis. Dia terlalu ngebanggain pembangunan infrastruktur yang sebenarnya dibangun pakai utang. Padahal banyak infrastruktur yang sebenarnya nggak berfungsi sesuai harapan. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa gua mah bukan nggak berfungsi, tapi kagak ada gunanya. Kayaknya si Jokowi ini emang cuman fokus ke proyek dan proyek doang. Sedangkan ekosistem lingkungan sama ekonominya nggak disentuh sama sekali. Dia kayak nggak peduli soal penataan lingkungan sekitarnya. Gimana cara supaya proyek itu bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar? Gimana proyek itu bisa naikin perekonomian warga sekitar? Itu nggak dipikirin sama sekali. Kan dodol itu namanya. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak. Izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Emang ya, kalau menyangkut keluarga Jokowi itu selalu aja menciptakan banyak keraguan. Mau nggak percaya, tapi bisa jadi bener. Giliran mau dipercaya, takutnya dikibulin lagi. Udah begitu aja. Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woy?